Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang biosfer. Sebenarnya apa sih itu biosfer? Mari kita simak penjelasannya. Biosfer adalah sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di planet bumi yang mencakup udara, yang memungkinkan adanya air, kehidupan, dan proses biotik berlangsung. Kata biosfer terdiri atas dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan sphere yang berarti lapisan. Dalam arti sempit, biosfer berarti lapisan atau bagian bumi yang menjadi tempat makhluk hidup. Semua makhluk hidup berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan membentuk kesatuan. Kesatuan tersebut yaitu yang pertama, individu, kedua, populasi, ketiga, komunitas, keempat, ekosistem. Menurut Vladimir Huanoich-Vensky, biosfer merupakan sebuah sistem terbuka dan berkembang sejak dimulainya sejarah kehidupan makhluk di bumi. Fungsi biosfer. Biosfer memiliki beberapa manfaat bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Fungsi biosfer antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sumber makanan. Biosfer merupakan penyedia sumber makanan seperti berbagai flora dan fauna yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Fungsi lain dari lapisan biosfer adalah sebagai objek penelitian dan pendidikan. Fungsi ini bisa dijadikan pembelajaran kepada anak cucu kita agar bisa mencintai alam dan belajar untuk melestarikan flora dan fauna sejak dini. Fungsi biosfer yang ketiga adalah sebagai sarana rekreasi. Selain sebagai sumber makanan, penelitian, dan pendidikan, biosfer juga bermanfaat sebagai sarana rekreasi. Contohnya adalah Suaka Marga Satwa yang melindungi dan melestarikan berbagai jenis binatang tertentu yang dikhawatirkan akan mengalami kepunahan. Selain sebagai sarana rekreasi, orang-orang yang berkunjung juga bisa mendapatkan wisata edukasi melalui pengenalan terhadap jenis flora dan fauna dan bagaimana cara melestarikannya. Cagar biosfer. Secara fisik, cagar biosfer terbagi menjadi 3, yaitu 1. Zona inti, 2. Zona penyangga, dan 3. Zona transisi. Zona inti merupakan kawasan yang dilindungi untuk konversi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya. Zona inti ini hanya diperbolehkan untuk kegiatan penelitian yang tidak merusak. Zona penyangga merupakan zona yang mengelilingi zona inti. Zona penyangga dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak mengeksploitasi sumber daya alam. Zona transisi merupakan zona yang mengelilingi zona penyangga. Diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertanian, permukiman, dan pemanfaatan lain demi kepentingan masyarakat. Biosfer memiliki karakteristik sebagai berikut. Padang rumput memiliki ketersediaan air yang cukup banyak. Gurun berupa suatu wilayah dengan suhu yang sangat panas, dengan kandungan air yang sedikit. Tundra, wilayahnya diselimuti daratan salju, karena terletak dekat dengan kutub utara. Hutan tropis, daerah tropis adalah tempat yang sangat cocok dan bersahabat, karena memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan sinar matahari yang cukup. Taiga merupakan habitat yang cocok untuk berbagai jenis burung yang melakukan migrasi. Kutub sama seperti tundra yang diselimuti oleh salju namun lebih ekstrim. Hutan ini terdapat di daerah tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Memiliki curah hujan yang tinggi dan sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun. Hutan iklim sedang tersebar di daerah pantai Pasifik Amerika Utara hingga ke Washington DC, ditumbuhi oleh pohon-pohon yang dapat tumbuh tinggi seperti pinus. Hutan gugur karena berada di daerah yang sedikit kering. Hutan gugur menjadi habitat pohon yang tinggi, kokoh, dan berdaun lebar. Hutan taiga berada di daerah dingin dan dekat kutub. Pohon di daerah ini menjulang tinggi dan daun yang menyerupai jarum. Sabana
Padang rumput yang memiliki pohon kecil, kerdil yang tumbuh tersebar pada lokasi yang memiliki cadangan air banyak. Stepa merupakan hamparan yang ditumbuhi padang rumput dan tidak ada pohon lainnya karena daerah ini sangat kering dan memiliki cadangan air yang sedikit. Faktor-faktor yang mempengaruhi biosfer. 1. Faktor pendukung. Yang pertama adalah iklim. Iklim merupakan kondisi suhu dan juga kelembapan udara pada suatu wilayah. Pada dasarnya tidak semua makhluk hidup dapat tinggal di semua jenis iklim. Lalu ada kondisi geologi. Kondisi geologi merupakan kondisi lingkungan fisik alam sekitar seperti suhu lingkungan, keberadaan air, udara, dan berbagai macam faktor lainnya. Lalu ketinggian tempat. Tidak semua makhluk hidup dapat hidup di ketinggian tempat tertentu. Kadang juga ada ketinggian tempat tertentu yang tidak dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Yang terakhir adalah faktor biotik. Contohnya seperti pohon yang merupakan faktor biotik untuk berbagai macam makhluk organisme seperti burung, tupai, dan organisme lainnya. Faktor penghambat, salah satunya adalah polusi atau pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Macam pencemaran biosfer. 1. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel. 2. Pencemaran air. Beberapa di antaranya yaitu 1. Limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik. Ketiga, pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa pencemaran yaitu 1. Sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet, pecahan kaca, dan kaleng. Yang kedua, deterjen yang susah diuraikan. Contoh fenomena biosfer. 1. Persebaran flora serta fauna yang tidak merata. Contoh simpel ialah komodo yang cuma dapat ditemui di Pulau Komodo. Contoh kedua yaitu perbandingan mengkonsumsi bahan pangan. Sekian penjelasan dari kami. Atas kurang dan kesalahannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.